1, 2, 3, come on. Come on, come on. Berikut ini adalah beliau-beliau yang beruntung bisa memangkas rambutnya orang nomor 1 di Republik Indonesia. Siapa saja mereka? Kita simak video selanjutnya. Pertama adalah I.R. Soekarno. Bung Karno memiliki rekam jejak di Pulau Dewata, tetapi siapa sangka ia pernah kesulitan mencari tukang cukur saat berada di Pulau Bali tersebut. Gubernur Bali, Agung Bagus Suteja, kala itu kelimpungan mencarikan orang yang bersedia mencukur rambut sang proklamator. Hingga pada akhirnya, Gubernur Bagus Suteja mendatangi tempat cukur Imade Ebuh yang berada di Jalan Suropati, Banjar Kayumas, Kaja, Denpasar. Jasa cukur yang tempatnya agak nanjak dipenuhi dengan jendela itu didatangi oleh Gubernur Bagus Suteja dan memohon kepada pemiliknya agar bersedia mencukur rambut Bung Karno. Imade Ebuh awalnya sempat ragu, namun pada akhirnya ia menyanggupinya. Sejak saat itu, Bung Karno pun menjadi pelanggan dari Imade Ebuh. Setiap Bung Karno ingin cukur, Imade Ebuh dijemput orang berseragam sekitar jam 6 pagi. Sejak berdiri di Istana Tapak Siring, Made Ebuh tak lagi di rumah gubernur. Bayarannya pun 10 kali lipat dibandingkan dengan pelanggan biasa. Bung Karno sangat memperhatikan betul penampilannya untuk menambah kewibawaannya menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto memiliki tukang cukur langganan yang beliau selalu gunakan jasanya, mulai dari beliau menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrad, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Tukang cukur langganan beliau ini akrab disapa dengan nama Pak Yos. Pak Yos adalah tukang cukur keliling yang sering mangkal di bawah pohon di Jalan Haji Agus Salim. Setiap kali Pak Harto ingin memangkas rambutnya, beliau akan memanggil Pak Yos untuk datang ke rumahnya di Cendana. Walaupun banyak yang menyarankan agar Pak Soeharto mengganti tukang cukurnya, namun beliau tidak mempedulikan anjuran orang lain dan tetap setia dengan Pak Yos. Berikutnya adalah B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie, memang dikenal sangat mencintai sang istri, yaitu Ibu Ainun. Nah, selama bertahun-tahun, B.J. Habibie selalu dipotong rambutnya oleh sang istrinya sendiri, yaitu Ibu Ainun. Namun, setelah Ibu Ainun meninggal dunia, beliau kebingungan mencari tukang cukur yang tepat. Hingga pada akhirnya, Suyatim Habibie alias Timi, yang merupakan adik dari B.J. Habibie, lantas memperkenalkan Muhammad Nasim kepada sang kakak. Mulai saat itu, Muhammad Nasim menjadi tukang cukur langganan Bapak B.J. Habibie. Tiap 2 bulan sekali, ajudan Presiden Habibie datang menjemput Muhammad Nasim untuk mencukur rambut sang presiden. Berikutnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Presiden Republik Indonesia yang keempat,
Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalian pasti penasaran siapa yang berani memegang kepala beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Nah, orang itu adalah Yusuf Sobari. Yusuf Sobari adalah tukang cukur yang memiliki tempat cukur atau barbershop internasional di lantai 4 Blok 2 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Gus Dur memilih tempat cukur itu bukan hanya karena hasil cukuran Yusuf yang dianggap Gus Dur bagus, melainkan tempat itu juga terbilang tidak terlalu jauh dari kantornya. Jarak kantor dengan Pasar Senen tidak sampai 2 km. Setelah Gus Dur diangkat menjadi presiden, Gus Dur sempat berhenti berlangganan kepada Yusuf karena harus menggunakan jasa tukang cukur kepresidenan. Berikutnya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Penampilan beliau yang sangat berwibawa, rapi dan bersih tak lepas dari jasa seorang tukang cukur. Siapa tukang cukur beliau? Beliau adalah Bapak Agus Wahidin yang berasal dari Kampung Parung yang terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Kota ini memang dikenal sebagai kampungnya tukang cukur ya. Sudah hampir 12 tahun Bapak SBY menggunakan jasa Bapak Agus Wahidin. Bagi Bapak Agus Wahidin yang mengawali profesinya sebagai tukang cukur keliling di wilayah Pondok Pinang dan Pondok Indah mulai tahun 1988, merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa bisa mencukur rambut keluarga Pak SBY. Berikutnya adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo atau yang akrab disapa dengan Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sebelum hebohnya berita Pak Jokowi potong rambut di Bogor oleh Mas Jumadi, ternyata tatanan rambut Pak Jokowi terlebih dahulu telah dirapikan oleh Herman. Herman merupakan seorang tukang cukur yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Herman telah dipercaya oleh Bapak Jokowi sebelum jadi Presiden Republik Indonesia atau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga pada akhirnya Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe.